Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Desi Safitri, Muhammad Eri Nur Fauzi, dan saya sendiri Akmal Hafid Asidik yang akan menjelaskan tentang tracing program, yaitu algoritma searching. Nah, di algoritma searching ini terdiri dari 4 bagian, yaitu sequential searching, tracing sequential searching, binary searching, dan tracing binary searching. Lalu kita masuk ke searching. Apa itu searching? Searching adalah pencarian data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Tempat pencarian data dapat berupa array dalam memori yang pencarian internal dan bisa juga pada file external storage. Ya, di sequential searching, apa itu sequential searching? Ya, ini sequential searching yang merupakan konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada dalam kumpulan tersebut, mulai dari elemen pertama sampai elemen ditemukan atau sampai elemen terakhir. Sequential search ya adalah suatu teknik pencarian data dalam array satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang ada dibanding satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan sama sekali. Oke, di sini kita akan lanjut ke coding dari sequential search-nya. Di sini kita masukkan integer array-nya 18, yang berarti indeks array-nya dimulai dari 0 sampai 17. Lalu di sini saya masukkan angka-angka yang sudah ada di soal. Lalu kita ingin mencari angka 101, yang berarti find-nya itu 101 dan found-nya masih 0. Lalu kita looping dari 0 sampai 18. Jika array indeks 0 sama dengan yang kita cari atau sama dengan find, maka langsung ditemukan found-nya sama dengan i. Jika sudah ketemu, break atau selesai. Lalu jika codingannya tidak masuk ke if, berarti found-nya akan ketemu 0, yang berarti di sini if found 0, data yang dicari tidak ada, dan else-nya data %d atau find 101 atau 101 ada pada indeks ke %d atau found. Lalu jika sudah selesai di sini, kita coba untuk run codingannya, maka akan keluar data 101 ada pada indeks ke-17. Oke, lanjut. Di sini kita akan mulai membahas proses tracing program dari sequential search. Yang pertama akan kita coba di sini adalah indeks array-nya dulu. Indeks array-nya itu di sini 0 sampai 17. Misalkan indeks ke-0 itu adalah angka 1, indeks ke-1 angka 3, indeks kedua angka 9 dan seterusnya. Lalu yang akan kita baca pertama di sini adalah i sama dengan 0. Lalu kita tentukan syaratnya, yaitu i kurang dari 18. Berarti jika kita coba sekarang, misalkan i sama dengan 0, lalu dicek apakah 0 kurang dari 18, jawabannya ya. Lalu jika ya, kita lanjut ke if, apakah array i atau array 0 sama dengan find atau 101, yang berarti di sini apakah 1 sama dengan 101. Jawabannya tidak. Lalu jika tidak, berarti tidak akan masuk ke if, artinya selesai untuk i sama dengan 0. Selanjutnya, karena di for-nya ini adalah i++, yang berarti naik ke 1, maka kita lanjut ke i sama dengan 1. Kemudian dicek lagi apakah 1 kurang dari 18, jawabannya itu ya. Lalu jika ya, kita lanjut ke if, apakah array 1 sama dengan 101, yang berarti apakah 3 sama dengan 101. Jawabannya itu tidak. Lalu jika seterusnya jawabannya tidak, akan berlanjut sampai menemukan jawabannya itu ya. Di sini akan saya percepat.
kita masuk ke I sama dengan 17. Di sini kita cek apakah 17 kurang dari 18. Jawabannya itu ya. Lalu kita lanjut ke if apakah array 17 sama dengan 101, yang berarti apakah 101 sama dengan 101. Nah, di sini jawabannya itu ya. Kalau ya, sekarang kita masukkan ke dalam perintah if. Di sini found sama dengan if, yang berarti di sini sekarang kita punya found sama dengan i-nya berapa? Di sini i-nya 17. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita break, dan jika sudah kita break berarti sudah selesai. Baik, kita masuk ke binary searching. Teknik binary searching ini hanya dapat diterapkan pada data yang terurut. Pencariannya juga dilakukan dengan memeriksa titik tengah dari tabel. Pencarian dengan cara ini akan mengurangi waktu pencarian karena perbandingan harga direduksi secara logaritmik dengan basis 2. Lalu bandingkan harga yang dicari dengan harga elemen tengah atau titik tengah seperti berikut. Jika sama berarti ketemu. Jika titik tengah lebih besar, cari belahan bagian kiri. Dan jika titik tengah lebih kecil, cari pada belahan bagian kanan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke codingan dari binary search-nya. Yang pertama di sini kita masukkan integer array-nya 18, yang berarti indeks array-nya dimulai dari 0 sampai 17. Nah, lalu di sini saya masukkan angka-angka yang ada di soal. Setelah itu, masukkan integer n sama dengan 18, dan selanjutnya masukkan angka yang kita cari, find 101. Lalu fontnya sama dengan 0, first, middle, dan last. Lalu setelah itu ketik first sama dengan 0, last sama dengan n dikurangi 1, middle sama dengan dalam kurung first, last dibagi 2. Nah, selanjutnya jika first kurang dari sama dengan last, berarti dan array-nya lebih kecil dari yang dicari, maka rumusnya seperti ini, yaitu first sama dengan middle tambah 1. Lalu selanjutnya jika array middle plus yang dicari atau find, maka rumusnya yaitu font sama dengan middle, lalu cetak atau printf data %d atau yang dicari pada indeks keberapa, %d find font lalu tanda kurung tutup. Lalu break. Nah, break di sini digunakan untuk mengakhiri eksekusi program. Nah, lalu jika tidak memenuhi persyaratan di atas, maka rumusnya seperti ini. Last sama dengan middle dikurangi 1. Selanjutnya untuk mencari middle, rumusnya middle dalam kurung first plus last dibagi 2. Nah, dan jika first lebih besar dari last, maka percetakan atau printf-nya kita tulis data tidak ditemukan dikarenakan tidak sesuai rumus. Lalu kita run, kita akan melihat output dari program yang sudah dibuat seperti ini. Lalu kita tracing program binary tadi. Langkah pertama kita masukkan indeks array-nya, yaitu ada 18 angka, berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai 17. Karena indeks array-nya ada 18 angka, lalu dari 0 sampai 17 ada 18 angka. Lalu integer array-nya kita masukkan yang ada di soal. Lalu setelah itu first-nya udah ada, yaitu 0, dan last-nya yaitu n sama dengan 1. Berarti di sini last-nya n-nya tadi ada
18 dikurangi 1 sama dengan 17. Nah, di sini kita punya middle. Middle itu rumusnya seperti ini. First tambah last dibagi 2. Berarti firstnya kita udah masukkan 0 sama last 17 dibagi 2, yaitu berarti hasilnya 8,5. Kita cantumkan aja di sini angka 8 saja. Lalu kita mulai, apakah 0 kurang dari sama dengan 17? Jawabannya iya, karena di sini ada if else, berarti kalau ada if else, dia hanya masuk salah satu dari 3 ini. Langsung saja kita coba yang pertama, apakah dia masuk sini? Array middle-nya yaitu 8. Apakah array 8 kurang dari angka yang kita cari, yaitu 101? Kita coba, apakah 42 kurang dari 101? Jawabannya iya. Kalau ya, berarti masuk plus sama dengan middle tambah 1. First, langsung saja masukkan plus sama dengan middle-nya tadi kita sudah temu, yaitu 8 ditambah 1 jadi 9. Jadi 9. Lalu langsung masuk ke middle-nya. Rumusnya first tambah last dibagi 2. Middle-nya tadi first-nya udah dapat 9 ditambah 17 dibagi 2, hasilnya 13, dan seterusnya hingga menemukan jawaban tidak, yaitu ada pada bilangan akhirnya 17. Apakah benar kurang dari sama dengan 17? Jawabannya ya. Berarti if array middle find-nya, array-nya kita masukkan 17. Apakah benar kurang dari angka yang kita cari 101? Berarti di sini 101 kurang dari 101. Jawabannya tentu tidak, karena kalau tidak berarti masuk ke else if. Kita masukkan array n sama dengan 11, lalu bawahnya 11 sama dengan 11. Jawabannya tentu saja iya. Kalau ya, berarti di sini langsung saja kita masuk font sama dengan middle. Lalu poinnya kita udah nemu, yaitu 17. Lalu break, artinya program setelah program selesai. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah, dikarenakan kami masih belajar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.